Halo sahabat Beta, persoalan sampah di Kabupaten Kudus masih menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Warga Kudus merasakan dampak dari ketidakmampuan pengelolaan sampah. Penyegelan TPA oleh ratusan warga merupakan bentuk protes atas penanganan masalah sampah yang dianggap tidak memadai. Situasi seperti ini menuntut solusi segera melalui upaya terpadu dari semua pihak terkait untuk mengembalikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di tengah kondisi darurat sampah, ternyata Bakti Lingkungan Jarum Foundation memiliki gerakan digital Kudus Asik atau Apik Resik yang sudah digagas sejak tahun 2022 lalu. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya pemilahan sampah sejak dari hulu. Jadi, di video kali ini, kita akan menelusuri apa sebenarnya gerakan Kudus Asik dan sudah sejauh mana langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di Kudus. Selamat menonton. Inisiatif Jarum Foundation dalam mewujudkan Kudus Apik dan Resik. Di tengah darurat sampah di Kudus yang terjadi beberapa waktu lalu, Bakti Lingkungan Jarum Foundation atau BLDF mengambil inisiatif untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. BLDF menunjukkan komitmennya sejak tahun 2018 dengan mendirikan Pusat Pengolahan Organik atau PPO di Jarum Oasis Kretek Factory Kabupaten Kudus. Inisiatif ini bertujuan mengubah sampah organik yang selama ini menjadi beban, diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. PPO yang didirikan mampu mengolah hingga 50 ton sampah organik setiap hari. Sampah yang diolah berasal dari 370 mitra yang mencakup berbagai sektor, mulai dari rumah makan, pasar tradisional, sekolah, hingga perusahaan dan komunitas desa. Hasil pengolahan berupa kompos digunakan untuk mendukung program penghijauan melalui penanaman pohon, serta didistribusikan kepada warga, komunitas, dan instansi yang membutuhkan. Dengan demikian, sampah tidak hanya diolah sebagai limbah, melainkan juga dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Selain itu, BLDF juga meluncurkan gerakan digital Kudus Asik pada tahun 2022 lalu. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya pemilahan sampah sejak dari hulu. Melalui sinergi antara Jarum Foundation dan pemerintah Kabupaten Kudus, terutama Dinas PKPLH, inisiatif tersebut diintegrasikan dalam rencana aksi daerah. Diharapkan dengan partisipasi aktif masyarakat, khususnya kaum muda, kegiatan memilah sampah dapat menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari, sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Teknologi dan proses pengolahan di PPO Jarum Oasis Kretek Factory. Pusat Pengolahan Organik atau PPO di Jarum Oasis Kretek Factory merupakan contoh inovasi teknologi dalam mengatasi permasalahan sampah. Proses pengolahan di PPO dimulai dari pengumpulan sampah organik yang telah dikumpulkan dari 370 mitra di berbagai sektor. Sampah yang masuk kemudian dipilah kembali secara cermat untuk memastikan hanya sampah organik yang diproses, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Setelah tahap pemilahan, sampah organik dimasukkan ke dalam mesin pencacah untuk dihaluskan. Proses pencacahan dilakukan secara berulang untuk mencapai tingkat kehalusan yang optimal. Pada tahap ini, ditambahkan arang yang berfungsi meningkatkan hidrogen, serta kotoran ayam yang menjadi media bagi mikroba. Penambahan kedua bahan ini mempercepat proses fermentasi dan membantu menciptakan kondisi ideal untuk penguraian sampah secara biologis. Sampah yang diolah melalui mesin pencacah kemudian difermentasikan selama 6 bulan, sehingga berubah menjadi kompos berkualitas. Hasil fermentasi inilah yang selanjutnya digunakan untuk mendukung program penghijauan BLDF dan didistribusikan kepada warga serta instansi yang membutuhkan pupuk organik. Teknologi dan proses pengolahan yang diterapkan di PPO tidak hanya memberi solusi atas penumpukan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan mengubah limbah menjadi sumber daya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan. Penerapan kebijakan pemilahan sampah dan tantangan sosialisasi. Untuk mengatasi persoalan kapasitas TPA yang semakin menipis, pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas PKPLH menetapkan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan surat edaran Kepala Dinas PKPLH tertanggal 31 Januari 2025 nomor 600.4.15/2047/25, kebijakan ini mengatur bahwa petugas pengangkut sampah hanya akan mengambil sampah yang telah dipilah. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 17 Februari 2025 sebagai respon terhadap masalah pencampuran sampah organik dan non-organik yang menyebabkan TPA Tanjung Rejo menjadi overload. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah telah menetapkan jadwal pengangkutan yang terstruktur.
Sampah organik akan diambil pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, langsung diarahkan ke fasilitas seperti Jarum Oasis dan Pusat Daur Ulang atau PDU yang baru diaktifkan kembali. Sementara itu, sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi diharapkan dapat dipilah di tingkat rumah tangga sehingga hanya residu atau sampah yang tidak terpakai saja yang diangkut oleh petugas. Langkah ini diambil agar TPA dapat beroperasi lebih efisien dan berumur lebih panjang. Meski demikian, penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sosialisasi. Di beberapa wilayah, informasi mengenai pemilahan sampah belum tersebar dengan baik, sehingga masih banyak warga yang mencampur sampah organik dan non-organik. Ratmi, seorang warga Duko Tegalarum, Kelurahan Sunggingan, menyampaikan bahwa di daerahnya belum ada sosialisasi terkait pemilahan sampah dari rumah tangga. Ratmi menjelaskan bahwa hingga saat ini ia masih mencampurkan sampah organik dan non-organik karena tidak ada pemberitahuan dan petugas mengambil sampah yang masih tercampur. Berbeda dengan Ratmi, Erma Siti Koiria, warga Kelurahan Wergowetan, menyampaikan bahwa pemilahan sampah rumah tangga di daerahnya sudah diterapkan dengan efektif. Ia menuturkan bahwa pengambilan sampah dilakukan 2 kali dalam seminggu dan pemilahan sampah organik dan anorganik memudahkan petugas dalam proses pengangkutan. Perbedaan ini menunjukkan perlunya upaya sosialisasi yang lebih menyeluruh agar kebijakan dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kudus. Inovasi pengolahan sampah anorganik melalui kerjasama investor. Sebagai respon terhadap penumpukan sampah anorganik di TPA Tanjung Rejo yang telah berusia hampir 30 tahun dan overload, pemerintah Kabupaten Kudus mengumumkan inisiatif baru dengan menggandeng investor dari perusahaan swasta. Inisiatif ini bertujuan memanfaatkan teknologi canggih untuk mengolah sampah anorganik menjadi sumber energi alternatif. Dalam program ini, sampah anorganik akan diolah menjadi 2 produk utama, Refuse Derived Fuel atau RDF, dan bahan bakar jemputan padat atau BBJP. BBJP nantinya akan disalurkan sebagai bahan bakar ke pembangkit listrik tenaga uap di Tanjung Jati A dan Tanjung Jati B, sedangkan RDF akan dikirim ke perusahaan semen Gresik di Rembang. Dengan kerjasama investasi ini, Pemkab Kudus tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan teknologi, karena pihak swasta akan menanggung sebagian besar investasi. Target operasional dimulai pada Mei 2025, dengan permintaan awal sebesar 60 ton sampah yang diharapkan terbagi, sehingga Kudus mendapatkan alokasi sebesar 30 ton. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah anorganik di TPA Tanjung Rejo, tetapi juga mengubah limbah menjadi nilai ekonomi yang produktif dan mendukung pemulihan kualitas lingkungan di Kabupaten Kudus. Menghadapi krisis sampah yang telah mencapai tingkat darurat, kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama menciptakan solusi berkelanjutan. Semua pihak diharapkan untuk bersinergi guna mengatasi persoalan ini secara menyeluruh. Pemerintah melalui kebijakan pemilihan sampah dan penjadwalan pengangkutan yang terstruktur, Bakti Lingkungan Jarum Foundation dengan inovasi teknologi di PPO, serta partisipasi aktif masyarakat melalui gerakan seperti Kudus Asik, merupakan bagian dari upaya terpadu menuju transformasi lingkungan di Kudus. Inisiatif seperti pendirian PPO dan peluncuran gerakan digital Kudus Asik memberikan harapan baru bagi pengelolaan sampah yang lebih efektif. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menangani sampah secara sementara, tetapi juga mengubah paradigma pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi. Dengan melibatkan generasi muda dan berbagai elemen masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya memilah sampah dari hulu akan semakin meningkat, sehingga menciptakan budaya lingkungan Kudus yang lebih asik.